I want the AFF Cup tournament in Southeast Asia to be included in the official FIFA agenda. This is good for teams in the Southeast Asia region. Mengerikan, FIFA akan buat Piala AFF masuk kalender FIFA. Ya, janji Gianni Infantino bikin Piala AFF masuk kalender FIFA. Apakah ini cara Presiden FIFA Gianni Infantino membantu timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Gianni Infantino pernah menjanjikan agar Piala AFF naik level, alias masuk ke dalam turnamen yang masuk agenda resmi FIFA. Ada beberapa pertimbangan mengapa Gianni Infantino berpendapat Piala AFF layak masuk agenda resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, ujar Gianni Infantino. Ya, jika AFF naik kelas, tentu akan menjadi turnamen ketiga di Asia yang resmi dimasukkan ke dalam agenda FIFA. Sebelumnya, FIFA memasukkan 2 turnamen di Asia, Piala Asia, Piala Arab FIFA, sebagai turnamen yang masuk ke dalam agenda resmi. Andai Piala AFF resmi naik kelas, timnas Indonesia tentu diuntungkan. Sebab dengan begitu, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Sekadar diketahui, ketika sebuah turnamen masuk ke dalam kalender FIFA, klub-klub wajib melepas sang pemain ke tim nasional jika mendapat panggilan. Alhasil, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain jempolan. Pelatih timnas Indonesia dapat memanggil Sandy Wall, Saini Patinama, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye, dan masih banyak lagi. Nama-nama di atas diprediksi membuat timnas Indonesia menggila di Piala AFF. Ujung-ujungnya, gelar perdana timnas Indonesia di Piala AFF hampir pasti bakal disabet skuad Garuda. I want the AFF Cup tournament in Southeast Asia to be included in the official FIFA agenda. This is good for teams in the Southeast Asia region. Sintayong terharu soal petisi dukungan supporter Indonesia. Ya, Sintayong buka suara petisi dari supporter timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk memperpanjang kontraknya, yang merasa tersanjung dan mengapresiasi tindakan tersebut. Saya sangat bahagia secara pribadi dan berterima kasih. Para supporter memperhatikan saya, berarti mereka mengakui saya, ujar Sintayong. Ya, kepastian masa bakti Sintayong sedang menuai sorotan dari pecinta sepak bola di tanah air. Usai sang pelatih mengaku mendapat tawaran melatih negara lain. Para penggemar timnas Indonesia pun langsung membuat petisi yang berisi dukungan kepada Sintayong. Berdasarkan catatan, hingga hari ini sudah ada 56.000 lebih dari target 75.000 yang setuju dengan petisi tersebut. Ya, sepanjang sejarah timnas Indonesia, ini merupakan pertama kalinya supporter sampai membuat petisi untuk mempertahankan seorang pelatih. Menurut Sintayong, fenomena tersebut menjadi bukti bahwa kerja kerasnya diapresiasi oleh para supporter. Ia pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat mengetahuinya. Saya sangat senang mendengar hal tersebut, karena artinya para supporter mengakui saya sudah bekerja keras di Indonesia, ujar Sintayong. Watashiの意見では、シンテヨン監督の指導のもと、インドネシア代表チームは非常に急速に成長している。インドネシアは今後2年間で特に。Ya, desas-desus tentang Sintayong yang mendapat tawaran dari negara lain rupanya dikomentari oleh legenda Jepang Keisuke Honda. Menurut mantan pelatih Kamboja tersebut, Sintayong bisa dibilang sukses melatih skuad timnas Indonesia. Sintayong diketahui sudah menjadi pelatih timnas Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun lamanya. Dalam hal ini, ia sudah dikontrak oleh PSSI sejak akhir tahun 2019 lalu. Ya, selama kurun waktu tersebut, Sintayong sudah berhasil merubah sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan era pelatih timnas sebelumnya. Bahkan, ia menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa semua kelompok umur timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Asia. Kini, kualitas sepak bola Indonesia pun sudah diakui oleh banyak pihak. Salah satunya adalah legenda sepak bola Jepang, ia adalah Keisuke Honda.
Menurut Keisuke Honda, Sintayong sangat layak diperpanjang, apalagi pendukung supporter Indonesia sangat mendukung langkah tersebut. Ya, mantan AC Milan tersebut bahkan secara terang-terangan memuji kualitas dari timnas Indonesia asuhan Sintayong. Timnas Indonesia saat ini sudah menjelma menjadi kekuatan yang sangat berbahaya di kawasan ASEAN. Mereka sekarang sudah cukup komplit. Indonesia juga adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Soal kualitas, mereka punya pemain yang lengkap, ujar Keisuke Honda dilansir dari Detao 247. Ya, lalu bagaimana tanggapanmu akan hal ini? Setujukah kamu dengan apa yang diutarakan oleh Keisuke Honda? Apakah Sintayong layak diperpanjang?